Oh iya, terima kasih ya. Untuk yang online, kalau ada suara dikit-dikit, apa namanya, kayak bunyi berbisikan, kan tidak terlalu ini ya, tidak terlalu apa namanya, mengganggu ya. Ya, kawan-kawan, kita mulai ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sekarang masuk ke pertemuan ke-9, yaitu di sini kita lihat ya, di modulnya ya, aplikasi turunan bab lanjutan gitu ya. Di sini kurang lebih cuma ada 13 lembar, mungkin bisa kita selesaikan hari ini ya. Hari berikutnya kita lanjutkan ke materi 10, kalau nggak salah itu tentang integral ya, atau anti turunan. Nah, pada modul ke-9 ini kita lihat ya, kita nanti akan bisa ya, akan mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan aplikasi turunan dan juga mampu menentukan nilai rata-rata turunan. Nah, jadi kita lihat ya, bahwa turunan kemarin juga sudah pernah dibahas ya, bisa menyelesaikan permasalahan ya, cakap masalah dalam kehidupan sehari-hari, contohnya di sini untuk penerapan di ekonomi ya. Nah, mungkin juga untuk sebuah perusahaan itu mencari keuntungan dengan selisih pendapatan dan biaya produksi ya, itu bisa dilakukan dengan cara pengaplikasian turunan gitu ya. Ataupun nanti juga di sini ada petani memperoleh berbagai jenis tanaman yang dapat menghasilkan keuntungan besar atau maksimum. Di sini kita lihat bahwa permodelan matematika pada bab 9.1 ini ya, itu akan mempelajari tentang nilai maksimum dan minimum ya, uji turunan pertama dan turunan kedua. Masih membahas tentang apa namanya, modul sebelumnya juga ya, dengan contoh yang berbeda dari yang sebelumnya. Nah, kita lihat review kembali tentang langkah-langkah yang diterapkan dalam menyelesaikan soal cerita nanti akan diberikan, misalnya ya, yang mana ada di situ. Yang pertama, langkah yang pertama itu adalah deskripsikan permasalahan ya dengan definisi variabel. Jadi kita harus membuat cerita yang ada ke dalam variabel matematika. Itu langkah pertama. Nah, langkah kedua itu rumus ya, atau fungsi yang bisa diberikan gitu ya. Dalam variabel pertama itu dibuatkan suatu fungsinya, misalkan fx sama dengan apa, x kuadrat tambah ax tambah b gitu misalkan. Kemudian yang ketiga itu gunakan kondisi yang diberikan agar tujuan menjadi satu fungsi variabel. Yang keempat, tentukan titik kritis. Yang kemarin kita sudah bahas, ada 3 titik kritis, yaitu titik ujung ya, ujung kurva, titik stasioner, dan juga titik singular. Nah, baru yang kelima itu substitusikan titik-titik kritis ke dalam fungsi tujuan atau gunakan turunan pertama atau uji turunan kedua, menentukan titik nilai maksimum dan minimum. Baru nanti kita bisa simpulkan apa yang diminta oleh soal, ya. Nah, sebuah contoh di sini kita punya kotak, ya. Kotak yang dibuat ukurannya 12 kali 12 kali x lebarnya, 12, tingginya x. Nah, kemudian pada ujung-ujung sini juga akan dibuat kotak yang akan mengurangi luas dari persegi 4 yang ada di alasnya itu, ya. Jadi nanti 12, kemudian nanti akan dikurangi dengan x kali x kali x, ya. Bayang nggak? Ya. Pokoknya kotak, di ujung-ujung kotak ini ada kotak lagi di sini nih, yang nanti akan mengurangi luasan dari yang di luar kotak. Nah, tentukan nilai x agar diperoleh volume maksimum ya dari kotak ini. Jadi berapa x yang kita izinkan agar volumenya menjadi volume maksimum, ya.
Nah, di sini ada permisalan, kawan-kawan semua dilihat ya, depan. Ya, permisalan karton dipotong pada keempat sudutnya dengan panjang dan lebar adalah X. Sehingga terbentuk kotak dengan ukuran panjang, lebar, dan tinggi bagi berikut ya. Panjangnya menjadi 12 dikurang 2X, lebarnya 12 dikurang 2X, tingginya X. Kenapa dikurang 2X? Karena lebar itu di sini ada X ya. Panjang juga demikian, ada X, ada X. Makanya masing-masing panjang dan lebar dikurang dengan 2X. Paham semua ya? Nah, tingginya X. Sehingga volume kotak bisa kita rumuskan, kita buat fungsi dalam X gitu ya. Panjang kali lebar kali tinggi kan. Dapatlah 144X dikurang 424X kuadrat ditambah 4X pangkat 3. Nah, ini fungsi dari volume dalam X. Nah, cari batas X agar volume dalam fungsi X terdefinisi ya. Panjangnya 12 kurang 2X harus besar dari 0 ya. Nggak mungkin 12 kurang X minus gitu ya. Ya, kita punya panjang 12 dikurang dengan 2 kali X minus, nggak mungkin. Jadi harus ada ininya, batasannya itu nilai X ya harus kecil dari 6, karena 12 kurang 12 0, harus kurang dari itu ya, maksimum 6, tapi nanti kita bisa maksimalkan nilai volumenya dari pengurangannya, misalkan 5 berapa volumenya, 4 berapa, 3, 2, 1, 0 gitu ya. Kemudian lebar juga seperti itu, X harus syaratnya kurang sama 6, sehingga tidak didapatkan lebar negatif. Dengan tinggi harus besar dari 0 ya, mungkin tingginya minus 1 ya. Nah, sehingga kita ada perbatasan bahwa nilai X itu harus 0 ya, besar dari 0, kecil dari 6. Itu ya, ini batasannya. Kemudian ada lagi batasan menggunakan titik kritis gitu ya. Lihat, titik ujungnya ada di 0 dan 6. Itu batas pertama. Batas kedua, titik stasioner. Titik stasioner di mana titiknya itu memiliki nilai turunan pertama sama dengan 0 ya. Ingat ya. Nah, kita turunkan dulu fungsi tadi, fungsi ini kita turunkan ya. Kemudian kita cari berapa nilai yang menghasilkan sama dengan 0 di sini. Maka di sini faktorkan itu kan ya. Dapat X sama dengan 2, X sama dengan 6. Oke. Jadi ada 3 titik tuh. 0, 2, 6. Titik stasionernya 2 dan 6, titik sekundernya tidak ada. Ya. Nah, maka titik kritisnya dapat 3 tuh. 0, 2 dan 6. Nah, kemudian kita substitusikan kritis ke dalam fungsi volume tadi. Ya, sehingga kita dapatkan nilai maksimum atau minimum dari semua titik-titik kritis ini. Nah, untuk X sama dengan 0 hasilnya 0. Untuk X sama dengan 2 hasilnya 128. Untuk X sama dengan 6 hasilnya adalah 0. Ya, sehingga volume terbesar dipenuhi jika X sama dengan 2. Itu ya. Coba kita uji dan tidak 2 ya. Kalau di sini 2, ini kan fungsi volumenya ya. Oke. Sini 2, 12 dikurang 4, 12 dikurang 4 ya. Jadi 8. Ya. 8. 8 kali 8 64. 64 kali 2 128. Coba kita pakai 3. 6 kali 6 36 kali 3 108. Oke, 4 8 4 kali 4 16 16 kali 4 64. Jadi ya, kalau dibagi 2 hasilkan volume yang maksimum. Kalau dibagi 1, kita nggak percaya ini 1 mungkin ya gitu, karena dia semakin ke belakang semakin kecil kan volumenya kan. Coba kita bagi 1.
10 kali 10 kali 1, 100 semua. Nah, berarti memang betul di X sama dengan 2 masukkan nilai maksimumnya. Kemudian juga bisa kita gunakan uji turunan pertama. Ya, uji turunan pertama kita lihat seperti ini ya. Jadi kita sudah punya titik kritisnya di 2, 6, dan 0. Nah, kita lakukan cara yang seperti ini ya. Kita masukkan nilainya 2 di sini, jadi yang positif ya, jadi naik ya. Kemudian fungsinya di batas 2, di bawah 2 1, dia masih naik. Kemudian di 2 ke sana dia akan turun, jadi titik puncaknya di 2 kan, sehingga terbukti X sama dengan 2 memberikan nilai terbesar gitu. Jadi pahami ya. Nah, contoh yang lain, kita punya sebuah kasus di mana peti akan dilewatkan melalui sebuah gapura yang berbentuk lengkungan dengan persamaan X sama dengan 2 akar 1 kurang X kuadrat per 9. Tinggi maksimum gapura itu 2 satuan. Ya, 2 gitu ya. Carilah ukuran peti, lebar dan tinggi sehingga luas penampang bagian peti dapat melewati gapura dengan volume yang maksimum. Ya. Jadi kita akan dapat dimensi maksimum peti sehingga bisa melewati gapura itu. Ya, kan bisa saja petinya kita pakai kecil gitu ya. Cuma sekarang kita mau tahu nih, karena kita ingin menghasilkan nilai yang optimum, berapa sih ukuran peti, lebar dan tingginya gitu. Nah, akan diilustrasikan seperti ini. Kita punya fungsi fx 2 akar 1 kurang x kuadrat per 9 ya. Nah, ini kan kalau kita masukkan 3 atau min 3 kan hasilnya 0 ya. Kemudian kita masukkan sampai di 2, dia akan menghasilkan nilai seperti ini ya. Tentu. Nah, inilah fungsi terowongannya, gapuranya itu. Nah, kita akan memasukkan peti yang berwarna hijau dengan luasan yang seoptimum mungkin, semaksimal mungkin. Itu ya, itu kasusnya ya. Nah, kita misalkan dulu jarak dari tengah peti ke ujung peti ini sama dengan A. Oke. Kita ya, kita semua ya. Nah, maka lebar peti adalah 2A karena dia dari tengah ke ujung, satu lagi tengah ke ujung juga kan. Ini lebar total ada 2A. Nah, dan tingginya adalah 2 akar 1 kurang A kuadrat per 9. Ya. Diambil dari sini ya. Kan X-nya menjadi A. Ya. Nah, ini fungsi untuk tingginya. Tinggi si T. Sehingga luas penampang adalah lebar dikali dengan tinggi ya. 4A akar 1 kurang A kuadrat per 9. Ini fungsi luasannya, luasan si peti ini. Nah, kemudian batas interval kita cari lagi ya, ini ya. Karena lebar dan tinggi tidak mungkin negatif, maka disyaratkan 2A itu besar dari 0 ya, sehingga A besar sama 0. Oke. Dan tingginya juga seperti demikian ya. Jadi harus besar sama 0 sehingga terpenuhi untuk minus 3 kecil sama A kecil sama 3 ya. Nah, syaratnya kita dapat nih, A itu tidak boleh minus ya, atau negatif. Kemudian di sini kita tentukan titik kritis dari fungsi luasan A ya. 4A akar 1 kurang A kuadrat per 9 dengan batasan 0 kecil sama A kecil sama 3 ya. Ini batasnya. Ujung interval 0 dan 3 ya. Karena batasnya ini ya. 0 dan 3. Nah, titik stasioner turunan dari fungsi ini hasilnya 0 ya. Nah, fungsi ini kita turunkan dapatnya ini ya. Ini kan ada 2 fungsi ya, fx, gx gitu kan ya. Nah, kalian turunkanlah dapatnya ini ya.
dengan nanti di sini kita lihat diperoleh 36 dikurang 8A kuadrat sama dengan 4 kali 9 dikurang 2A kuadrat ya. Sama dengan 3 dikurang akar 2A dikali 3 ditambah akar 2A sama dengan 0. Ini simularnya tidak ada ya. Nah, maka dari sini ya diperolehlah titik A sama dengan 3/2 atau 3 per akar 2 ya, dan A minus 3 per akar 2. Tidak boleh negatif, oleh karena itu kita pilih A 3 per akar 2. Ya, nilai A tadi tidak boleh negatif. Maka titik kritis itu ada di 0, 3 per akar 2, dan di 3. Ada yang bingung? Ya, 3 per akar 2 dari sini. Ya, ini kan buatkan ininya ya, apa namanya? Buatkan akar-akar pertamanya kan di sini. 3 minus akar 2A ya. Kan jadinya kan akar 2A sama dengan 3 ya. A sama dengan 3 per akar 2 kan ya. Ya ini kan positif, ini negatif. Satunya negatif ya. Nah. Kemudian tentukan luas ukuran penampang peti terbesar dengan substitusi nilai A ke nilai si titik kritis ke fungsi luasan ya. Nah, untuk A sama dengan 0 maka hasilnya di sini adalah 0 ya. 0 per 9 kan 0 ya. Kemudian kalau 3 per akar 2 hasilnya 6. Kalau 3 hasilnya 0. Nah, maka di sini kita dapat tahu bahwa ukuran peti ya, lebar dan tingginya itu yang maksimum adalah di 3 per 2 ya. Sehingga nanti kita bisa di sini lebar peti itu 2 kali 3 akar 2 ya. Nah, sama dengan 3 akar 2 satuan, dan intinya itu adalah 2 per akar 2 satuan. Itu ya. Bingung? Enggak ya? Dan di belakang gimana? Bisa? Kok jadi gini hasilnya nih? 6 per akar 2 kok jadi 3 akar 2? Coba. Dan di belakang 2. Kok bisa keluar hasilnya ini nih? Bisa melakukan dari mana? Kok yang depan yang jawab? Mintanya di belakang. Ya. Oke. Bisa ya untuk mencari ukuran ya, atau mencari nilai maksimum dari sebuah kasus ya. Lain nanti kalau misalkan dikaitkan dengan yang lain, kita bisa mendapatkan ya nilai maksimum dan minimum dari kasus-kasus tertentu. Misalkan kayak tadi, bukan mana yang menghasilkan tanaman yang menghasilkan nilai maksimum bunga petani dari misalnya, ataupun nanti untuk investasi yang lain bisa kita selesaikan dengan matematika gitu ya. Ada pertanyaan sampai di sini, silakan. Nah, belum ujian ya. Oh, minggu depan ya, minggu depan. Sabtu ini ya. Ini ya. Oke. Udah siap belum? Belum. Saya nggak tahu soalnya. Bukan nggak bisa jawab, nggak tahu soalnya. Kan soalnya dibuat tim yang lain. Ya sekitaran inilah, sekitaran apa namanya? Modul-modul yang sudah dipelajari gitu ya. Enggak, modul 8. Ya, kita lanjutkan. Di sini ada teorema nilai rata-rata turunan. Nah, di sini kita lihat ada teorema nilai rata-rata turunan ya, dimana jika f kontinu terhadap interval tersebut a, B
dan di diferensiabel pada interval terbuka A, B, maka setidaknya ada satu C elemen A, B yang memenuhi persamaan berikut ya. Turunan F pada C sama dengan F pada titik B dikurang F X pada titik A dibagi dengan B kurang A ya. Atau ekivalen dengan FB dikurang FA sama dengan F aksen C dikali B kurang A. Jadi ya, tinggal dipindah ruangan ke sini ya. Nah, kalau baca ini pasti kita bingung, tapi kita lihat geometrinya pasti kita tidak bingung ya. Kebayang gitu ya. Nah, sini ada gambar 9.3. Di sini kita lihat bahwa ada kurva dari titik P dan titik Q ya, melengkung seperti ini, kurva fx, interval A, B ya. Ini kurva, intervalnya di A dan di B. Oke, yang warna orange. Nah, ambil dua titik P dan Q ya, ada kurva ini ya, bagi titik ujung-ujung. Kemudian nanti kita buat garis yang menghubungkan P dan Q, garis biru. Nah, ya. Kalau di P ya dengan nilainya itu di A, maka kalau kita masukkan nilainya di sini, maka terdapat pasti F dalam A ya. Kemudian di Q FB gitu. Nah, kemudian di sini kita lihat di sini lakukan pergeseran garis, tetapi kemiringannya masih sejajar dengan EQ. Kemiringannya sama dengan EQ. Ya. Pada suatu saat ada setidaknya garis sejajar yang menyambung kurva ya. Artinya PQ ini kita geser sampai garis PQ ini yang digeser itu kurva. Nah, maka garisnya adalah di atas ini ya. Nah, dapat garis singgungnya, kemudian garis tersebut menyinggung kurva di titik C ya, dan kemiringan sama dengan garis PQ. Maka F aksen C itu maksudnya adalah garis PQ ini kita geser sampai menyinggung kurva sehingga dia menyentuh di titik titiknya dinamakan titik C. Nah, maka fungsi C ini bisa kita hitung dengan menggunakan nilai rata-rata turunan ini kita diklik ya, itu F aksen C FB dikurang FA per B dikurang A ya. Nah, garis coba kita ya, tentukan misalnya ada tentukan titik C pada interval 1,9 yang jamin biar nilai rata-rata turunan dari Fx sama dengan akar X. Nah, kita punya fungsi sekarang Fx sama dengan akar X dengan interval 1 sampai 9 ya. Nah, maka turunan dari akar X itu 1/2 akar X ya. Nah, kita dapat fungsi turunannya. Kemudian kita coba masukkan fungsi fx di dalam data-datanya yaitu 9 ya. B-nya 9, A-nya 1 ya. Jadi B dikurang A per A, B dikurang A ya. Kalau 9 hasilnya adalah ya 1 hasilnya 1. 9 dikurang 1 8. Sehingga hasilnya 8 atau 1/4. Nah, sehingga di sini F aksen C kita bisa sebutkan yaitu 4 ya. Maka 1/2 akar C adalah 4 diperoleh sama dengan 4. Coba kita lihat ya ini ya. Nah, ini yang berwarna biru adalah fungsi akar X. Oke. Interval 1 sampai 9. Nah, kemudian kita utamakan 9 ini ya. Buat suatu garis kiri. Kemudian dia tekan garis ini kita kurva menyambung kurva ya. Nah, ini ujung pada titik
X berapa? Ya. Kita lihat di sini. Ternyata dia X sama dengan 4. Yang mengatakan kita di X yang 4. Bila teorema ya. Ini. Ya. Turunan dari C adalah ini. Maka nanti kalau galanya berapa? Kita sama 4 ya. Kemudian lagi yang lain ya. Kita lihat ya. Fx sama dengan X apakah dia kurang X intervalnya 1 sampai 3. Tentukan C yang mengisi teorema rata-rata. Nah, Fx turunan ya. 2 3 X ya. Harusnya turunannya di sini. Ya, kurang X kurang taruh ini ya. 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 Ini benar ya. 3 kuadrat ya. 4 X ya. Kita jalan ya. Salah benar ya. Jadi kita tambah teorema tadi yang pakai F3 kalau dapat 27 ya. 27 kurang 18 kurang 3 15 ya. Kurang kalau 1 berarti 1 kurang 2 kurang 1 nilai ya. 6 plus 2 8 per 42 lihat 2. Kemudian ini FTC nya ya. Jadi kita bandingkan ke sini ya. Jadi kuadrat kurang 4 ini kurang 3 dengan 0 ya. Dari ini kita gunakan rumusnya ya. Kuadrat untuk TSN-nya dapat sisi 2-nya itu 2 plus akar 13 sama 2 minus akar 13 ya. Iya. Karena C1 itu kita dapatnya kisaran minus 0,5 2-nya 1,869. Dari sini sejajar dengan PU. Dan kita lihat ya. Nah ini dari X pangkat 3 kurang ya. Itu pangkat 3 kurang 2X kurang X ya. Iya. Tadi minus 1 sama 3 ya. Minus 1 sama 3 bukan PQ. Tadi garis menyinggung pada rupanya ada dua sisi ya. Garis seperti satu tadi ya. Nah, ini bersinggungan di 1,8. Di sini bersinggungan di 0,5 ya. Begitu. Selisihnya ada 2 ya. Kita dipahami? Nah. Kita lihat yang lain misalnya ada contoh 9,5 ya. Ini contoh terakhir ya. Ya, misalkan Fx sama dengan X pangkat 2/3, intervalnya itu 1 sampai 8 ya. Tidak memberikan C seperti pada teorema rata-rata turunan apa. Nah, ini dia sudah tahu nih. Dan dari berikan C seperti pada teorema, mau kita selesaikan.
Jadi dulu teoremanya pakai ini ya, FB dikurang FA per AB kurang A ya. Nah, di sini ya lihat kalau misalkan di sini minus 1 ya, syarat berarti kan 1 pangkat 2/3 ya. Ini ya, 1 per akar 1 ya, akar pangkat 3 dari 1. Kalau 8 berarti dia 8 kuadrat ya, 8 kuadrat. 8 ini kan bisa kita jadikan 2 pangkat 3 ya. Hilang 2/3 jadi 2 pangkat 4 jadi ya. 4 kurang 1 per 8 kurang 1 9 ya. Jadi 3 per 9 1 per 3. Nah ini didapatkan nilainya 1/3. Selesaikan 2/3 C ya. Ini 1/3. Ini kan turunannya tadi ya, turunan dari ini ya. Turunan dari ini adalah 2/3 C 1/3. 3. Dengan 1/3 dengan ini. Nah, yang memberikan nilai C di sini kita lihat 8 pangkat 3 512 ya. Tapi 512 ini di luar interval 1,8. Seharusnya nilainya ada di dalam interval itu ya. Dan pada interval 1-1,8 fungsi f x pangkat 2/3 tidak diferensiabel di titik x sama dengan 0, maka fx sama dengan 2 pangkat x pangkat 2/3 pada minus 1,8 tidak memberikan C seperti pada nilai rata-rata turunan ya. Jadi tidak memenuhi ya, karena teorema ini hanya sesuai pada nilai yang ada pada range interval yang kita syaratkan. Misalkan tadi minus 1 sampai 8 ya. Kalau ada yang menyinggung di dalam interval itu, maka teorema yang kita pakai itu berlaku ya. Ini x pangkat 2/3, coba kita bunyinya seperti apa ya. X pangkat 23 ya. Ini X Y. Jadi kita dia 1 sampai 8. Nah, ini ya. Karena di pilih 1 itu ada nilai kalau
gambar ada dulu ya. Ada tiga deh ya. Jadi kalau menggunakan teorema dia nggak bisa. Dia tidak terturunkan di nol ya. Maka fungsinya itu harus bisa diturunkan gitu ya, titik yang ada pada range-nya ini. Jadi kalau secara gambar bisa ya, kalau secara teorema dia nggak bisa. Makanya teorema gitu ya, teorema itu masih bisa dipatah gitu. Kalau hukum nggak bisa dipatah. Kayak ada teorema, apalagi teorema Green, Stokes gitu kan, itu masih bisa tidak berlaku pada kondisi tertentu. Nah, ini rangkuman untuk modul 9 nanti bisa kalian baca di rumah ya. Mungkin di sini kan masih ada 10 menit lagi. Coba kita kerjakan nomor 1 ini nih. Nah, coba kotak terbuka dari 19 beras panjang ukuran 20 ya. Dengan memproduksi keempat kuduknya sepanjang X dan lipatnya bukan X agar diperoleh volume besar di kotak tersebut ya. Sama seperti yang tadi ya, 20 kurang X, 20 kurang X ya, ini X ya 2X tadi. Kalau kita pakai PowerPoint ya, biar yang online juga lihat. Nah, kita punya tadi ya. Tapi kita punya ini ya. Kemudian ada kotak kecil. Nah, ini panjangnya X ya. Jadi ini X. X. Kemudian lebarnya juga X. Ya. Kemudian panjang ini kita punya 20 sekarang. Anggap aja panjang lebarnya itu sama ya. Walaupun di gambar tidak sama. 20 unit gitu ya. Centi sini gitu ya. 10 centi. Maka kalau kita ingin jadikan dia ke dalam bentuk persamaan, jadi kita punya panjang P aja ya. P sama dengan 20 cm dikurang 2x cm ya. Nah ini. Oke. Kemudian lebar juga di 20 kurang 2x. Tingginya sama dengan x ya. Berarti volume yang diminta di sini ya, volume terbesar dari kotak tersebut berapa x-nya ya. Maka di sini fungsi volume bisa tuliskan ya, fungsi volume dalam x itu adalah berapa nih, 20 kali 20 ya, 40.
400 ya, 400 cm kuadrat ya, ini enggak kurang 40 ya, 20 dikurang ya, 80 ya, 80 sih Pak. 80 dari mana, Wei? dikurang 80 ya, 80x 80 cm, 80x cm ya, Berarti 320. 80 dari mana? Itu ditambah 20 dah. 4x kuadrat ya. Nggak usah pakai ini ya, kita hilangin sentinya ya. Nah, ini aja lah. Nah, ini fungsinya. Ini langkahnya apa lagi? Gimana? Ya ini kan dikali X ya. Dikali X berarti ini kan X pangkat 2 ya. X pangkat 3 ya. Oke, ini ya teman ya. Nah, habis itu diapain lagi tadi? Dari titik kritisnya. Nah, syaratnya apa? Nilai X tidak boleh kecil dari 0 ya. Dan juga batasan satu lagi tidak boleh lebih dari 10 ya. Jadi kita punya batasan 0 10 ya. Nah, batas yang pertama adalah X itu harus dari 0 ya, besar sama ya, besar sama 0 ya. X ya, X kecil sama 10 ya. Kenapa harus besar 0 kecil 10? Supaya panjangnya tidak negatif dan lebarnya tidak negatif ya. Nah, yang kedua berarti dari tahu titik kritisnya pakai 3 buah titik tadi ya. Pertama titik batas dapat 0 dan 10, yang kedua titik stasioner. Turunkan dulu persamaan ini, turunkan. Kan titik stasioner nih, batas pertama ya. 1. Yang kedua pakai stasioner. Ini F aksen X berapa? 400 kurang 160 X 12X ya. 6 kali 2. Iya, 48 12. Oke, ini ya. Nah, berapa akar-akar persamaan ini harus sama dengan 0 ya? Apa sih, Pak? Sederhanakan dulu, dibagi 4 ya. Bagi 4 dapatnya ini 100. 100. Ini 40. Ini 40. Ini 3. Bagi 4 ya 3. Nah.
Masih bisa? Nggak bisa ya. Jadi kita bisa ambil di sini berapa tuh? Nggak bisa. Nggak. Berarti X ini ya. X coba. Berapa tuh ya? Coba selesaikan nih. Berapa akar persamaan itu? 3x kuadrat dikurang 40. Dikurang 40. X ditambah 100 ya. Dengan 0. 3x sama X ya. Nah, tengahnya berapa tuh? 3x min 10. X min 10. Ya, 3x kuadrat. Ya, minus 30. Ya, berarti kan yang pertama 3x min 10 ya. 3x min 10 sama X min 10. Berarti X sama dengan 10. X sama dengan 10 per 3 ya. 3,33 lah ya kita tangkap ya. 3,33 dapat titik batasnya satu lagi itu 3,33 ya. Ini kan menjadi 3x kurang 10 X kurang 10 dengan 0 ya. Sehingga dapatkan fungsi X-nya itu di X sama dengan 3,33. Satu lagi X sama dengan 10. Nah, jadi kita punya titik 3 ya. 0, 3,33 dan 10. Nah, titik ini kita apakah masukkan ke samaan apa? Volum. Nah, volum ya. Jadi kita masukkan kalau 0 berapa dia? 0 ya. Gobloknya si Jilong. Nah, kalau Jilong anjing. 3,33, ayo. Bego anjing, dia mentingin ngejar itu daripada turtle. Aduh, bego. Berapa 3,33? Nah, sama dengan 400 dikali 3,33 dikurang ya, kurang dengan 80 kali 3,33 pangkat 2 ya, ditambah 4 kali 3,33 pangkat 3 ya. Betul ya? 592. Ini kalau 3,33. Kalau 10 400 kali 10 kurang 40 kali 10 pangkat 2 tambah 4 kali 10 pangkat 3. 0 ya. 0. Jadi X itu ada di 3,33 ya. Bisa ya? Goblok si Adi ini. Sini goblok. Jadi disinilah X yang menghasilkan volum terbesar ya. Oke, sudah jam 9.43 ya. Nanti adik-adik semua coba di rumah belajar aja ya. Coba belajar di rumah nomor 2 sampai nomor 7 ya. Bisa pakai buku ini ya nanti ya di rumah ya kalau ada ya. Nah, 5
Baiklah, kawan-kawan semua, ada pertanyaan lagi sebelum pulang? Udah? Absen udah semua? Absen udah? Belum? Absen belum? Ya, silakan. Ih, bego, nggak ada yang peka, sumpah. Ampun gua. Ngapa sih lo? Peka dikit lo. Mau pulang tidak? Mau pulang kan? Ya. Ya, terima kasih semua ya atas kehadiran kawan-kawan semua ya. Semoga hari ini bermanfaat. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absen emang.